Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka pendaftaran peserta didik baru angkatan 2023-2024 jenjang madrasah Sanawiyah atau MTS dan madrasah Aliyah atau MA. Untuk informasi MTS dan MA dan seorang dari sekolah Sanawiyah dapat menghubungi sekretariat Masjid Raya Sanawiyah dan biaya diagram isi pasar pagi di lantai 2. Untuk kontak person bisa menghubungi Ustaz Ayu, Ustaz Ismail dengan nomor HP 0883 86 18 128. Kemudian Ustaz Ayu dengan nomor HP 0823 5885 4525. Selanjutnya kami informasikan juga hasil selawatan yang sudah kami terima dari Arafah dan 12 Maret 2023
Selesai 439 rupiah dan harus aman yang terima kasih atas khidmat yang sudah dilakukan berikan dan doakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan jadi yang berlimpah dan tak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kepada jamaah yang ingin menyumbangkan pada waktu pertama untuk madrasah sebagai usaha Samarinda serahkanlah Rp1.000 dan tersebut atau sebenarnya dan untuk kandungan dan lain-lain bisa menghubungi kepada saudara Samarinda. Kemudian kami informasikan ceramah agama pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan dari jam 10 sampai jam 10 lewat 40. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa haul untuk jemaah yang hadir yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Mungkin Ketua MUI Indonesia Malaysia. Dan jemaah sekalian selanjutnya langsung saja kita ikuti ceramah agama pada pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mungkin Ketua MUI Indonesia Malaysia. Kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau sampai untung yang ini orang minta baca doa hanya meninggal ini dia jadi pian semuanya nih lu meninggalkan dulu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang berbahagia, pendengar radio dari Salam Samarinda di mana saja berada, alhamdulillah di siang hari Ahad yang mestinya ibu-ibu bisa beristirahat di rumah, tapi kita ditakdirkan oleh Allah, dituntun oleh Allah karena taufik Allah, kita berada di masjid yang kita cintai ini. Saat orang istirahat di rumah, saat orang sibuk berbelanja di pasar, saat orang jalan-jalan, kita alhamdulillah masih sempat menghadirkan diri kita dengan izin Allah di masjid yang kita cintai ini. Tidak lain karena tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Mustahil keridhaan Allah diperoleh dengan mudah. Mustahil keridhaan Allah diperoleh dengan santai. Tapi harus diusahakan, diijtihadi, sehingga ridho Allah itu disambut oleh yang diridhoi. Bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang tidak ingin hidayah? Itu adalah sebuah harapan yang mustahil. Maka pada kesempatan mungkin kali pertama saya di Masjid Raya ini, karena pada saat saya diminta untuk misi, saya masih berada di Mekah melaksanakan umroh, baru 2 hari yang lalu saya datang, sehingga suara pun masih terserak batuk. Kata orang hanya onta yang tidak batuk. Kalau orang ke Mekah itu penyakit batuk itu biasa. Maka dengan takdir Allah saya berada di hadapan ibu-ibu. Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka harus kita persiapkan bekal untuk menghadapi tamu Allah yang agung, tamu Allah yang besar. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan ini bisa dijadikan bekal untuk menghadapi Ramadan. Ada beberapa istilah di dalam ilmu tasawuf. Ada istilah takhalli, ada istilah tahalli, ada istilah tajalli. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Dan itu harus kita usahakan.
Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Allah itu melihat hambanya itu jiwanya yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat wajahmu, tampanmu, bodimu, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hatimu. Kalau yang dilihat oleh Allah itu wajah, saya melihat orang Indonesia itu enggak tapi cantik dibandingkan orang Yordan. Kalau dibandingkan orang Afrika mungkin cantik. Karena di Arab itu mau cari orang cantik banyak, mau cari orang hitam yang betul-betul hitam. Jadi hitamnya tuh ya bukan karena daki, karena memang betul-betul hitam. Banyak orang Afrika, ada orang Ethiopia. Ya, nanti kita ketemu orang Azerbaijan, orang Turki, orang Uzbekistan. Putih, cantik, mancung, matanya biru. Ya. Sehingga kalau dibandingkan orang Indonesia paling cantik ya masih kalah. Tapi kalau kita ketemu orang India yang tambi, ada juga hitam, gede. Untungnya Allah itu tidak memandang itu. Ya. Untungnya Allah itu tidak memandang kecantikan, tidak memandang body, yang dipandang adalah hatinya. Luqmanul Hakim itu disebut-sebut dalam Al-Quran. Setiap Luqmanul Hakim lewat, ada pohon ini bicara. Luqmanul Hakim, saya ini pohon ini, gunanya saya ini untuk ini, saya mengandung obat ini. Setiap jalan makhluk-makhluk Allah itu bicara sama dia. Diabadikan dalam Al-Quran. Padahal orangnya tidak putih, orangnya tidak mancung, tapi termasuk bangsa-bangsa orang kulit hitam. Tapi Allah memuliakan, masuk di dalam Al-Quran. Fir'aun, Namrud, orang Mesir, gagah, tapi dihinakan oleh Allah karena perbuatannya. Jadi memang tidak dipandang dari sisi fisik. Kalau dipandang dari sisi fisik, rugi kita. Kita nggak jelas, tinggi enggak, cebol juga enggak. Ya, kita ini sedang-sedang saja. Tapi ulama-ulama kita dahulu banyak yang menjadi masyayikh di Arab Saudi. Kita kenal Imam Nawawi yang mengajar di sana. Kita kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal di sana. Banyak ulama-ulama kita yang diakui keulamaannya oleh orang-orang Arab. Maka apa yang perlu digarap adalah hati. Hati itu bisa dinamakan kolbun. Kolbun itu bisa dimaknai kelep. Tahu kelep? Kalau ada kompa itu ada kelepnya. Kadang buka, kadang nutup. Kadang buka, kadang nutup. Kalau sudah baik, hatinya bersih, ke masjid raya jam 8 sudah siap. Kalau sudah males-malesan, sudah jam 9 belum berangkat. Itulah hati. Maka itu harus diasah. Hati itu ibarat lampu yang ada di semprong, tahu Bu ya? Semprong. Kalau ada lampu teplok itu ada semprongnya. Kalau semprongnya itu banyak item-itemnya, sinar itu tidak bisa keluar. Sinar dari luar tidak bisa masuk. Tapi kalau dibersihkan kacanya, maka sinar yang dari dalam bisa keluar. Kalau ada sinar yang lebih besar lagi masuk, maka sinar yang ada di dalam itu masuk ke dalam sinar yang dari luar. Allahu nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Kalau orang sudah kena cahayanya Allah, tenggelam hatinya ke dalam kebesaran sinar cahaya Allah, maka hati yang tenggelam itu ibarat jarum
dimasukkan ke dalam lautan. Apa arti sebuah jarum? Tenggelam ke dalam samudra ketuhanan. Itulah yang harus digarap. Maka ada istilah takhalli, tahalli dan tajalli. Tahalli itu mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk. Apa sifat-sifat hati yang buruk itu? Manusia itu acap kali kalau mempunyai kelebihan, kesombongannya muncul. Hati-hati. Ya. Saking munculnya kesombongan sampai orang pengajian dilarang. Itu di tempat saya sana. Itu karena apa? Karena merasa yang paling. Kalau orang sudah merasa yang paling benar, paling pinter, paling cantik, paling putih, paling kaya, paling, muncul kesombongannya, nggak bisa ngontrol hatinya. Orang lain direndahkan. Tidak ada yang benar kecuali dia. Maka yang pertama harus dihilangkan kesombongan. Ya, kesombongan itu bisa muncul dari ucapan. Tidak terasa ucapan kita sombong. Kesombongan itu bisa muncul dari perasaan. Ketika melihat orang lain lebih rendah dari kita, perasaan kita angkuh muncul. Dan tidak gampang memelihara itu. Ini yang utama harus dihilangkan. Karena iblis itu dikeluarkan dari surga karena sombong. Kenapa sombong? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku engkau jadikan dari api, sedangkan Adam engkau jadikan dari tanah. Unsur api lebih kuat daripada unsur tanah. Lalu sombong, disuruh tunduk kepada Adam, tidak mau. Bahkan Allah pun ditentang, diancam akan dimasukkan ke dalam neraka pun siap. Tidak mau dia tunduk di hadapan Nabi Adam. Kalau orang sudah sombong, Fir'aun contohnya, Namrud contohnya, hilangkan kesombongan, munculkan tawadhu. Tawadhu itu rendah diri, bukan minder. Dulu ketika kapal Nabi Nuh mau berlabuh, semua gunung-gunung yang tinggi merasa paling ke tempat saya, karena saya lebih tinggi. Lalu ada namanya Gunung Ad-Judi Gunung Ad-Judi. Tidak mungkinlah kapalnya Nabi Nuh singgah di tempat saya kan gunung yang paling rendah. Tapi Allah meletakkan kapalnya Nabi Nuh di gunung yang paling rendah itu. Orang yang merendahkan diri tidak akan bisa diremehkan oleh orang lain. Sedangkan orang yang sombong tinggal menunggu kejatuhannya. Tunggu saja, pasti jatuh. Sombong, dihilangkan. Takabur ya, takabur. Yang kedua, riya. Ingin dilihat, ingin pamer, ingin dilihat. Kita itu seringkali punya sifat riya, ingin pamer, punya sesuatu itu selalu ingin orang lain tahu, tapi untuk kebanggaan. Kadang-kadang ada ibu rajin sholawat dengan gelang, bentar-bentar cincreng, padahal pinjem. Satu saat tidak dipinjemi, tidak bisa lagi gini, jadi gelang karet. Apa sih yang kita miliki? Tidak ada yang kita miliki. Semuanya itu pinjaman. Maka tidak usah riya, tidak usah ingin dilihat. Kalau kita hebat itu hanya titipan Allah. Kalau kita kaya titipan Allah. Sangat sebentar sekali kalau Allah mau ngambil. Maka hilangkan sifat riya dari diri kita. Sombong, riya, sum'ah, ingin didengar. Semua sifat-sifat buruk dari hati kita itulah yang menghalangi kenikmatan, kekhusyuan ibadah. Maka kosongi dari sifat-sifat buruk. Serakah, manusia itu serakah.
Sifat manusia itu serakah, ingin menang sendiri, egois. Hilangkan takhallinya, hilangkan dari dalam hati kita, sehingga hati kita itu kosong dari sifat-sifat yang buruk, baru diisi dengan tahalli, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji itu apa? Tawadhu, ya, rendah diri, ikhlas. Ya. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi susah prakteknya. Sehingga dikatakan dalam hadis, iman itu masih telanjang. Al-imanu uryanun. Iman itu masih telanjang. Walibasu al-ilm. Pakaian iman adalah ilmu. Tidak mungkin orang beriman tanpa ilmu, itu susah. Al-ilmu uryanun, ilmu juga telanjang. Walibasu al-amal. Pakaian ilmu itu amal. Juga kata orang, al-ilmu bila amalin ka sajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon rindang, tidak ada buahnya. Maka ilmu itu pakaiannya amal. Ngaji kemana-mana tapi tidak dipakai, percuma. Ya nggak percuma sih, ada ilmunya. Cuman kan seperti pohon yang tidak berbuah. Cari ilmu itu susah, prakteknya lebih susah. Contoh misalnya, makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ini istilah-istilah yang tidak asing. Misalnya sampean punya ilmu yakin, menurut Quran sedekah 1 itu bisa jadi 10. Satu sedekah bisa jadi 10. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Bahkan dalam ayat yang lain, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu pohon mempunyai cabang sampai 700. Mestinya kan kalau sampai punya uang 1 juta, uang 1 juta, sampai sodakokan 100.000, sisa berapa uang sampai? Uang 1 juta disodakokan 100.000, sisa berapa? 900 ya. Itu matematik yang salah sebenarnya. Punya uang 1 juta disodakokan 100.000, kok jadi 900? Rumus matematik yang salah. Sudah saya katakan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang 900 itu uang nominal sampean, yang 100 tadi menjadi 1 juta, ya kan? 100.000 kali 10 kebaikan menjadi 1 juta. Jadi nominalnya sebenarnya kalau punya uang 1 juta disodakokan 100.000, nominal nilai manfaat uang itu menjadi 1.900.000. Ya, 1.900.000. Ini Quran yang ngomong. Sampean yakin kan dengan Quran ya? Ilmu yakin loh ini. Yakin saya dengan Al-Quran, iman saya dengan Al-Quran. Kalau saya punya uang 1 juta, saya sodakokan 100.000, maka nilai uang saya menjadi 1.900.000, bukan sisa 900. Kalau begitu tidak yakin, ya. Mestinya 1.900.000, yakin 1.900.000. Tapi jangan ngatur Allah. Ngatur Allah, nanti pulang uangku jadi 1.900.000. Sekalinya tetap aja 900. Mana yang 1 juta? Itu namanya ngatur Allah.
Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa sodako itu menolak bala. Mestinya sampean pulang kecopetan, uang 1 juta hilang. Tapi karena sampean sodako 100.000, tidak jadi kecopetan. Berapa kalau kecopetan? HP-nya hilang, KTP hilang, apa-apa hilang. Tapi karena sampean sodako ditolak itu. Mestinya sampean sakit, tapi ditolak oleh sodako sampean. Biarkan Allah yang membalasi. Caranya Allah membalasi yang 1 juta itu bagaimana? Karena bukan hanya 1 juta, tapi sampai 7 juta. Sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala siapa yang dikehendaki. Yakin nggak kalau sodako itu bakal dibalikkan lebih banyak? Yakin ibu-ibu, yakin ya? Yakin? Itu Quran loh ya. Yakin nggak dengan Quran? Yakin? Itu baru ilmu yakin. Ya. Baru ilmu bahwa kalau sodako itu dilipat gandakan. Bagaimana untuk mencapai ainul yakin? Melihat sendiri bahwa Allah itu melipat gandakan uang yang kita sodakokan. Kan perlu bukti. Bagaimana sampean bisa membuktikan kalau sampean sekedar yakin tapi nggak dilaksanakan? Ya kan? Kalau ada kaleng lewat bukan 100.000 yang dikasih, cari yang puluhan ribu. Artinya apa? Sifat manusia itu dekil, kikir, pelit, cupar, sekek. Nah, sudah dapat bahasa sekek. Kata Al-Quran, ya, laisal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ini sering dikritik oleh Al-Quran, cuman apa? Badung gitu ini, nggak cerdas gitu ya. Coba, kamu tidak akan sampai kepada keimanan sejati, kebaikan sejati, kecuali kamu mensedekahkan apa yang kamu cintai, ya. Apa yang kamu cintai kepada orang lain, kamu nggak akan sampai kepada kesempurnaan iman, kebaikan, kecuali kamu mensedekahkan apa yang kamu cintai. Kalau di tangan sampean ada uang 100.000, 50.000, 20.000, ada kaleng lewat yang sampai masukkan yang berapa? Jujur, karena potongan-potongan sampai ini potongan-potongan pelit. Saya ngomong begini ini juga berdasarkan Quran. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibebaskan dari rasa kikir, dialah orang yang menang, dialah orang yang bahagia. Nyatanya kalau ada kaleng lewat, bukan yang 100.000 yang kita masukkan, tapi 50.000. Padahal ayatnya kamu gak akan sampai kepada kebaikan sejati, kecuali kamu mensedekahkan apa yang kamu cintai. Yang dicintai yang 100 apa yang 50? Yang 100 apa yang 50? Yang 100 kan? Yang dimasukkan yang 50 apa yang 100? 50. Itulah buktinya bahwa sampean kikir. Saya kikir. Ya kan? Makanya belum bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kata Allah, siapa yang dibebaskan dari rasa kikir, maka ia orang yang menang, ia orang yang bahagia. Makanya masih banyak susahnya kita ini, kikir. Sudah, coba supaya nanti menemukan namanya ainul yakin, bukan ilmu yakin. Dulu kebiasaan saya, kalau uang di dompet itu mau habis, saya buru-buru datangi ayah saya. Saya ambil, ya, tolong doakan. Itu didoakan, dan tidak lama pasti rezeki itu datang. Saya pegawai negeri itu gajian tanggal 1, tanggal 15 habis. Kira-kira begitu. Tanggal 1 gajian, tanggal 15 habis. Ya, doakan. Apalagi kalau saya datang
itu tanggal 30. Saya minta doakan, wah besoknya itu banyak duit itu karena gajian. Tapi bukan karena itu, karena kalau Allah mentakdirkan nggak gajian juga bisa kan? Ya kan? Semuanya itu pemberian dari Allah. Sering-sering buktikan kalau masih punya orang tua. Nanti itu min haitsu la yahtasib, dari yang tidak kita duga-duga. Nah itu baru nanti kita merasakan, aku sodako gini kok muncul begini, sodako gini kok muncul begini, muncul. Seringkali terbukti, itu namanya ainul yakin. Kalau sudah sering muncul begitu, lama-lama jadi hakul yakin, sudah nggak ragu lagi melangkah itu. Kita sering mengambil keputusan ragu karena kita tidak hakul yakin, gitu ya. Nah maka diisilah dengan as-sakhah, jiwa yang dermawan. Isi hati ini dengan jiwa yang dermawan. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih indah, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan begini terus. Kalau tangan di atas tuh ya bisa ngasih, bisa ngambil gitu ya. Ya enggak lah, maksudnya itu ngasih, bukan bisa ngambil malah. Nah, diisi dengan asal. Yang selanjutnya, hati ini diisi dengan jiwa yang pemaaf. Pemaaf. Si susahnya memaafkan orang. Meminta maaf itu baik, tapi memaafkan itu lebih mulia. Hilangkan jiwa pendendam, karena orang yang pendendam itu harus mengeluarkan tenaga untuk memelihara dendamnya. Suatu saat bertetangga hidup, yang satu pendendam, yang satu pemaaf. Yang pendendam ini tidak mau negur sama pemaaf. Kalau si pemaaf itu kalau ketemu, setiap ketemu tetangganya selalu negur. Gimana mbak? Gimana neng? Yang ditegur ini pusing sendiri. Selalu ngambil jalan yang berbeda, muter. Karena takut ditegur. Yang negur itu enak aja. Masa bodoh dia mau lihat mana. Pokoknya ketemu saya tegur. Gimana? Suatu saat yang dendam ini mikir, awas kamu. Nanti malam aku kasih tai sapi rumahmu. Dia mulai pagi itu mikir gimana cari tai sapi. Carilah dia di Tanah Merah, satu kresek tai sapi. Sudah dapat, bingung dia gimana cara ngasih tai sapi di rumahnya ini. Takut ketahuan. Nunggu malam, nunggu tetangganya tidur, baru ditaruh tai sapi itu di depan pintu rumah yang orang pemaaf ini. Dia nggak bisa tidur mikirkan, bayangkan gimana nanti dia ketemu tai sapi. Rasain, nggak tidur. Yang dikasih tai sapi tidur aja nyenyak. Begitu bangun pagi, yang si pemaaf ini dibukanya ada tai sapi satu kresek. Alhamdulillah, rupanya tetanggaku tahu mangga di depan rumahku, pepaya depan rumahku ini kering, perlu pupuk. Alhamdulillah aku dibantu, diambilkan pupuk dari Tanah Merah. Coba lihat, dia maka pendendam ini nunggu sakit hatinya orang pemaaf malah dibikin pupuk, jadi suburlah tanamannya, ya kan? Kreseknya dicuci bersih, setelah berbuah diambil buahnya, dimasukkan dalam kresek bekas tai sapi tadi, diantarkan ke tetanggaku. Alhamdulillah, berkat tai sapi yang kau kirimkan, tanaman-tanaman di tempatku menjadi subur. Sebagai ucapan terima kasih, ini ku kasih hasil buahnya. Ayo coba, siapa yang untung? Pendendam itu tidak ada untungnya, tapi pemaaf itu lebih sehat. Pendendam itu lebih cepat mati karena tekanannya naik turun. Tapi orang pemaaf itu normal tekanannya, lebih awet hidup. Maka isi, ya, tahallinya tadi isi hati kita. Gak ada kesempatan untuk jadi orang jelek. Kenapa jadi orang jelek? Terbukti orang jelek itu memang gak membahagiakan orang. Tapi orang yang baik itu orang yang bahagia.
kalau kita dermawan, kalau kita pemaaf, kalau kita baik, tidak ada yang rugi. Maka itu muncul dalam sikap sehari-hari, kata-katanya santun. Orang berkata santun itu tidak merendahkan dirinya. Misalnya pian orang Banjar beulun, bepian, makin terhormat. Tapi kalau kata-katanya kasar, unda ikam, apa ikam, ya kan? Maka akan muncul buahnya itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah begitu, muncul kekhusyuan ibadah. Namanya tajalli. Tajalli itu menyatunya diri seseorang ke dalam ketuhanan. Makanya kalau sampai sholat, kiblat itu ada 3. Kiblat yang ada di Mekah, Ka'bah Baitullah, arah kita menghadap ke sana. Kiblat yang ada di sajadah, arah mata kita memandang. Ya kan? Lalu kiblat yang ada dalam hati, di mana Allah itu berada di dalam hati. Kalau sampai sembahyang, sampai letakkan Allah dalam kiblat hati sampean, bisa khusyuk. Ya kan? Kiblat itu bisa hadir Allah sama dengan kita. Rumah itu kalau bersih, penghuninya betah, kerasan di rumah, senang di rumah. Tapi kalau rumah itu kotor, suami istri bertengkar, anak-anak jadi korban, mau pulang ke rumah itu malas. Ya. Kotor rumahnya, isinya kata-kata jorok, kata-kata nggak baik, nggak betah di rumah. Tapi kalau rumah itu bersih, semuanya tersedia, anak-anak juga baik, suami istri saling menghormati, kerasan. Sama dengan Allah, tidak kerasan di hati kita karena kotor hati kita. Tapi kalau hati yang sudah dibersihkan tadi, begitu Allahu Akbar, tenggelam kita ke dalam samudra kebesaran Allah. Sudah, tidak kemana-mana kita sholat, khusyuk gitu. Mulai kita berdialog dengan Allah. Tiap ayat-ayat dalam Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka Allah menjawab, hambaku memujiku, ku terima pujianmu. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih dan sayangku meliputi engkau. Ada komunikasi antara hamba dengan Allah. Tapi kalau hatinya tidak dibersihkan, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, ya, malah membuat perencanaan. Nanti hari Minggu, begitu salam, ingat kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah kan? Maka tidak bisa tidak bersihkan hati dari sifat-sifat buruk, isi dengan sifat-sifat baik, lalu ibadah kita akan menjadi khusyuk. Saya kira inilah perjumpaan kita di awal. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Karena saya didaulat untuk menjadi ketua majelis ulama. Jadi ya mau tidak mau harus terjun ke ibu-ibu, terjun ke bapak-bapak, ke masjid-masjid, majelis-majelis taklim untuk sama-sama menimba ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi kita akhiri dengan membacakan doa untuk beberapa almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari majelis taklim yang kita laksanakan ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitil kiram ila jami'il malaikatil muqarrabin wal qurubin kulsum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail hamatil arsh wa ila hadrati ruhiyah Hajjah Sanibar binti Malim Malengang Maila Dr. Abi Rizka Al-Katiri bin Haji Said Sani Al-Katiri wa ila jami' ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaina wa ummatina wa jaddatina la ilaha Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا اللهم صل على الذات المكمله الرحمه المنزله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصل اللهم علي ذا البهاء والجلال بكرة وأصيلا اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح به منا جميعا ما فسد طهر به منا ما ظهر وما بطن اللهم اصلح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وأقم به وجوهنا وحسن به أخلاقنا وسع به أرزاقنا ونور به قبورنا اللهم اجعل كلامنا قرآنا وبركة ما عليناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هدرناه هدية بالغة ورحمة منك نازلة نقدمها بها إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى ملائكتك المقربين والقربين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشرة المبشرة بالجنة سائر الصحابة والقرابة التابعين وإلى أرواح الحسن والحسين وأمها سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا حمزة العباس الشهداء البدريين والأحديين وإلى أرواح الحبر وإلياس وسيدنا عبد الله عباس وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وقلتهم في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والقراء الأئمة الحديث والمفسرين ساداتنا الصوفية المحققين وإلى روح القطب الرباني العارف السمداني سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أبي القاسم الجنيدي البغدادي وسيدي أحمد بن عروان وسيدي أبي طالب المكي وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق العالم ومغاربها وبرها وبحرها أينما كان وكان كائن في علمك حلت أرواحهم يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيك والبقي والعروة المسلمين كافة عامة وفي صحائف من لا زائر له ولا باكر له الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى هدي حسنية binti Malik Gang وخصوصا إلى دكتور عبيد الإشكاء الكثيري بن سعيد الكثيري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم ارحمهم بالقران اللهم ارحمهم بالقران العظيم رحمه واسعه واغفر لهم مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل في قبرهم رحمة والضياء والنور
والبهجة والروح والريحان والسرور الميت من هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور. اللهم اجعل القرآن العظيم في القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الحشر ضياء وظلا وذليلا وفي الميزان راجحا وعلى الصراط نورا وقائدا وعن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا. اللهم عبدك حرج من روح الدنيا وسعدت محبوبه وأحبائه إلى ظلمة القبر المهوى لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت محمدا عبده ورسوله وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك وقد جئتنا كالراغبين إليك شفعاء. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانهم وإن كان مسيئا فتجاوز عنهم ونقهم برحمتك رضاك وقهم فتنة القبر وعذابه وافصح له في قبر وحده وجاف الأرض عن جنبيهم ولقي برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعث آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم ثوابا وكسواب ذلك في صحائفنا وفي صحائف والدينا ومشايخنا وسادات الحاضرين ووالديهم ومشايخهم خاصة وإلى أموات المسلمين عامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمناه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم بفضلك أمنا وبرزقك حفنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.